Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat, tetap bersemangat dan selalu fokus untuk mengikuti semua pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk pada materi ala optik untuk bagian yang keempat. Dan pokok pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah kita akan mempelajari bagaimana pembiasan cahaya pada lensa cembung. Bagaimana konsep pembiasan cahaya pada lensa cembung dan proses terjadinya bayangan oleh sebuah lensa cembung. Mari kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah mengenai lensa cembung, dan sebagai teori singkat untuk lensa cembung adalah sebagai berikut. Yang pertama, lensa cembung adalah lensa yang kedua atau salah satu permukaan utamanya berbentuk cembung atau melengkung keluar. Yang kedua, memiliki dua titik fokus, yaitu titik fokus f1 dan titik fokus f2. Yang ketiga, pembiasan pada lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar dengan istilah konvergen. Untuk lebih jelasnya, poin yang ketiga ini kita perhatikan yang berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah lensa cembung. Ketika seberkas cahaya atau sinar datang sejajar pada lensa cembung ini, maka cahaya datang ini akan dibiaskan di belakang lensa dan mengumpul pada satu titik. Selanjutnya kita perhatikan bagian-bagian dari lensa cembung. Ini adalah merupakan sebuah gambar lensa cembung yang memiliki sumbu horizontal ini adalah sebagai sumbu utama, kemudian memiliki dua titik fokus f1 dan f2, kemudian pusat lensanya titik O, kemudian ada di sini P1, P2, ada R1, ada R2, ada angka Romawi 1, 2, 3, dan 4, dan ada angka 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih jelasnya mengenai gambar lensa cembung ini, kita perhatikan keterangan yang berikut ini. R1 dan R2 itu menyatakan jari-jari kelengkungan permukaan. Kemudian OF1 OF1 dan OF2 menyatakan jarak titik fokus yang disebut juga dengan titik api. Kemudian OP1 dan OP2 itu menyatakan pusat kelengkungan, di mana jarak OP1 sama dengan 2 kali OF1 dan jarak OP2 sama dengan 2 kali OF2. Kemudian angka Romawi 1, 1, 2, dan 3 yang berada di depan lensa, kemudian angka Romawi 4 yang berada di belakang lensa, itu menyatakan ruang benda. Sedangkan angka 1, 2, dan 3 yang berada di belakang lensa dan angka 4 yang berada di depan lensa menyatakan ruang bayangan. Sesuai dengan dalil Esbag menyatakan bahwa penjumlahan ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 yang disebut dengan titik fokus aktif yang berada di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 sebagai titik fokus pasif akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar datang melewati pusat optik lensa titik O tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Kemudian kita perhatikan persamaan umum yang berlaku pada lensa cembung. Hubungan jari-jari R dengan titik fokus F, di mana jari-jari kelengkungan itu sama dengan 2 kali jarak titik fokus. Yang berikutnya, hubungan titik fokus F, jarak benda S, dan jarak bayangan S aksen adalah 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Kemudian perbesaran bayangan yang disimbolkan dengan M adalah perbandingan harga mutlak dari S aksen per S atau sama dengan perbandingan harga mutlak dari H aksen per H, di mana
H aksen menyatakan tinggi bayangan, H menyatakan tinggi benda. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 berikut ini. Sebuah benda dengan tinggi 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa cembung yang berjarak fokus 12 cm. Tentukanlah bagian A jarak bayangan, bagian B perbesaran, C tinggi bayangan, dan D sifat-sifat bayangan. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal disebutkan tinggi benda H 6 cm, jarak benda S 20 cm, dan jarak fokus F sama dengan 12 cm. Untuk bagian A menentukan jarak bayangan ya, kita pergunakan hubungan fokus, kemudian dengan jarak benda dan jarak bayangan. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan S aksen ya. Maka 1 per S aksen akan sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per S. Sehingga kita masukkan F dan S-nya sama dengan 1 per 12 dikurang dengan 1 per 20. Akan sama dengan 2 per 60, kita sederhanakan sama dengan 1 per 30. Sehingga S aksen sama dengan 30 cm. Kemudian untuk menentukan perbesaran ya, bagian B perbesaran sama dengan perbandingan harga mutlak dari S aksen terhadap S sama dengan perbandingan harga mutlak dari H aksen per H. Dari sini kita pergunakan perbandingan dari S aksen per S ya, akan sama dengan 30 per 20, maka perbesaran M itu sama dengan 1,5 kali. Kemudian menentukan tinggi bayangan, kita pergunakan persamaan perbesaran dari bagian B-nya ya, seperti ini. Maka dari persamaan ini kita buat perbesaran sama dengan perbandingan harga mutlak dari H aksen per H, maka H aksen dari persamaan ini akan sama dengan perbesaran M dikalikan dengan H. Perbesaran M-nya tadi sudah kita peroleh sama dengan 1,5 ya, maka kita kali dengan tinggi bendanya, yaitu sama dengan 6 cm, maka tinggi bayangan sama dengan 1,5 dikali 6 sama dengan 9 cm. Selanjutnya menentukan sifat-sifat bayangan. Kita perhatikan di sini untuk menentukan sifat bayangannya kita bisa melihat dari tanda S aksen ya. Tanda S aksen di sini adalah positif, maka sifat bayangan yang pasti adalah nyata dan terbalik. Ini merupakan pasangan sifat bayangan ya. Kemudian diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena nilai daripada M adalah lebih besar daripada 1 ya. Dalam hal ini kita peroleh nilainya sama dengan 1,5. Kemudian untuk keterangan nyata dan terbalik ini kita tuliskan X aksennya bertanda positif ya, atau bayangan terbentuk di belakang lensa. Sebagai kesimpulan bisa kita buat yang pertama, setiap bayangan yang terjadi di belakang lensa maka tanda S aksennya adalah positif, maka sifat bayangan yang pasti adalah nyata dan terbalik. Sebaliknya, jika bayangan itu terjadi di depan lensa, maka tanda S aksen nanti akan bertanda negatif dan sifat bayangannya yang pasti itu adalah maya dan tegak. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah benda dengan tinggi 4 cm diletakkan di depan lensa cembung yang mempunyai jarak fokus 8 cm. Bayangan terbentuk bersifat nyata sejauh 12 cm. Bagian A, tentukanlah letak benda. Bagian B, tentukan tinggi bayangan. Bagian C, lukis pembentukan bayangan. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal tinggi bendanya sama dengan H 4 cm, titik fokus 8 cm, dan jarak bayangan ya sama dengan 12 cm. Di sini disebutkan bersifat nyata ya, berarti S aksennya bertanda positif dan terjadi di belakang lensa. Untuk bagian A menentukan letak benda, kita pergunakan hubungan fokus dengan jarak benda dan jarak bayangan ya. Maka dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan jarak benda, berarti 1 per S akan sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per S aksen. Sehingga 1 per S akan sama dengan 1 per 8 dikurang dengan 1 per 12. Maka 1 per S akan sama dengan 3 per 24 dikurang dengan 2 per 24 sama dengan 1 per 24. Sehingga jarak benda S kita peroleh sama dengan 24 cm.
Kemudian menentukan tinggi bayangan ya. Kita pergunakan persamaan perbesaran, yaitu perbandingan harga mutlak dari S aksen per S atau perbandingan harga mutlak dari H aksen per H. Kemudian kita samakan perbandingan dari S aksen per S sama dengan H aksen per H. Dari persamaan ini kita membuat persamaan untuk menentukan H aksen akan sama dengan S aksen per S dikalikan dengan H. Kita masukkan nilai-nilainya, maka H aksen sama dengan S aksennya 12 ya, S sama dengan 24 dikalikan dengan tinggi benda 4, maka tinggi bayangan itu sama dengan 2 cm. Selanjutnya melukis pembentukan bayangan. Pertama kita lukiskan dulu lensa cembungnya seperti ini ya. Kemudian kita perhatikan ya, jarak titik fokusnya disebutkan di sini adalah 8 cm ya. 8 cm, maka jarak dari pusat lensa ke titik P2 itu akan sama dengan 2 kali ya, berarti 16. Kemudian dari jawaban bagian A kita peroleh jarak bendanya sama dengan 24 cm, sehingga maka benda ini kita tempatkan di belakang P2. Ya, maka S sama dengan 24 cm atau berada di ruang yang ketiga. Kita misalkan bendanya adalah ini, maka untuk membentukkan bayangannya kita akan menggunakan sinar-sinar istimewa yang terjadi pada lensa cembung. Yang pertama, kita datangkan sinar yang sejajar sumbu utama seperti ini, maka sinar ini akan dibiaskan melalui titik fokus F1 seperti ini. Kemudian kita pergunakan sinar istimewa yang berikutnya, yaitu ketika sinar datang melalui titik fokus F2, maka sinar datang ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama seperti ini. Maka sangat jelas terlihat di belakang ada perpotongan dari sinar-sinar bias. Berarti di sini perpotongannya, maka ini adalah merupakan ujung daripada bendanya ya. Maka ini merupakan ujung dari bayangan benda, sehingga kita buat bayangannya ya. Dan jaraknya adalah S aksen ya, sama dengan 12 cm seperti yang disebutkan pada soalnya, dan letak bayangan ini atau S aksen itu berada di ruang yang kedua. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah benda dengan panjang 20 cm diletakkan sepanjang sumbu utama sebuah lensa konvergen atau lensa cembung ya, dengan jarak titik fokus 40 cm. Ujung benda terdekat berjarak 60 cm dari lensa bagian A. Tentukanlah panjang bayangan. Bagian B, perbesaran bayangan. Kita buat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita misalkan panjang benda itu adalah L dengan ujung AB. Selanjutnya untuk melukis sebuah lensa cembung atau lensa konvergen bisa kita gantikan dengan sebuah garis lurus seperti ini, dan kita buat bertanda positif. Ini menyatakan fokusnya positif atau menyatakan lensanya adalah lensa cembung atau lensa konvergen. Selanjutnya kita lukiskan sumbu utamanya horizontal ya, seperti ini. Kemudian bendanya kita misalkan ini, dan ujung-ujungnya adalah ujung A dan B. Dari keterangan soal disebutkan bahwa ujung terdekat ya 60 cm, berarti dalam hal ini ujung benda A terhadap lensa ini adalah SA ya. Kemudian yang terjauh berarti adalah ujung B, berarti kita sebut sebagai SB. Di mana SA atau jarak ujung terdekat benda terhadap lensa sama dengan 60 cm, sehingga jarak terjauh ujung B menjadi 20 ya, ini panjang daripada bendanya ditambah dengan SA sama dengan 80 cm. Untuk bagian A menentukan panjang bayangan. Nah, untuk menentukan panjang bayangan ini kita harus menentukan letak bayangan dari titik A dan titik B. Kita awali menentukan bayangan ujung A. Kita pergunakan persamaan 1 per fokus sama dengan 1 per SA ditambah dengan 1 per SA aksen. Sehingga 1 per SA aksen sama dengan 1 per fokus dikurang dengan 1 per SA,
Sehingga 1 per SA aksen sama dengan 1 per 40 dikurang dengan 1 per 60. Sehingga kita peroleh 1 per SA aksen sama dengan 3 per 120 dikurang dengan 2 per 120 sama dengan 1 per 120. Sehingga jarak bayangan ujung A SA aksen sama dengan 120 cm dan berada di belakang daripada lensa. Maka ini menjadi bayangan daripada ujung A ya. Kita misalkan A aksen dan berjarak sejauh 120 cm. Nah, dengan cara yang sama kita akan menentukan letak bayangan dari ujung B ya, dengan SB sama dengan 80 cm. Maka 1 per SB aksen sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per SB. Sehingga 1 per SB aksen sama dengan 1 per 40 dikurang 1 per 80 akan sama dengan 1 per 80. Sehingga SB aksen sama dengan 80 cm. Kita perhatikan tandanya positif, maka bayangan dari ujung B juga berada di belakang lensa. Ini menjadi bayangan dari ujung B aksen ya, dan jaraknya sama dengan 80 cm. Nah, kemudian kita bisa menentukan panjang bayangan yang kita misalkan dengan L aksen ya. Berarti panjang bayangannya adalah ini L aksen, di mana L aksen itu sama dengan selisih dari SA aksen dikurang dengan SB aksen. Sehingga panjang bayangan L aksen sama dengan 120 cm dikurang 80 cm sama dengan 40 cm. Kemudian untuk bagian B menentukan perbesaran. Untuk menentukan perbesaran daripada benda ini, kita bisa membuat perbandingan harga mutlak dari panjang bayangan L aksen terhadap panjang benda L, sama dengan L aksen tadi kita peroleh 40, kemudian panjang bendanya 20, sehingga perbesaran M akan sama dengan 2 kali. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai pembiasan dan pembentukan bayangan pada sebuah lensa cembung. Dan seperti biasa di akhir video ini saya buat ada soal latihan sebanyak 4 nomor, dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap semangat dan semoga berhasil.